Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Suho yang menyusup ke wilayah Guild Hyena untuk menemukan Sanctuary Beast Monarch yang lain, kini kita akan melihat Suho yang bertarung melawan para bandit dan monster penjaga keturunan Beast Monarch yang telah menerima kekuatan dari Itarim sang villain utama dalam cerita ini. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Jadi bertepatan ketika Suho mulai bergerak untuk mendaratkan tendangan kepada salah satu bandit, hingga Suho berhasil menumbangkannya hanya dengan satu kali serangan saja. Sontak hal itu telah mengejutkan para bandit lainnya, lalu mereka langsung bertanya kepada Suho, "Siapa engkau bajingan?" Suho yang mendengarnya seketika jadi panik dan bergumam di dalam benaknya. "Sial, tubuhku bergerak dengan sendirinya. Bukankah menyerang wilayah guild lain itu ilegal? Jadi apa yang harus aku lakukan sekarang?" Untungnya karena saat itu Suho teringat ia bisa menggunakan prajurit bayangannya untuk dirubah menjadi bentuk apapun. Dengan cepat Suho langsung memanggil dan merubah beberapa prajurit bayangan menjadi sebuah topeng untuk menutupi wajahnya. Lalu Suho berkata, "Kau pikir kau bisa menculik orang dan membahayakan mereka? Kalian itu siapa? Dasar Guild Hyena bajingan." Namun alih-alih memberitahu identitas mereka, bandit itu malah balik bertanya kepada Suho, "Seharusnya aku yang bertanya siapa kau sebenarnya? Kau tidak hanya melewati batas wilayah kami, tapi kau juga menyerang kami. Apa kau benar-benar ingin mati?" Para bandit itu kemudian mulai bergerak untuk menyerang Suho secara bersamaan, namun tak ada satupun serangan mereka yang bisa mengenai Suho. Lalu setelah Suho bergumam, "Dari apa yang aku teliti, rata-rata rank anggota Guild Hyena adalah rank D. Jadi sebaiknya aku tidak menggunakan semua kekuatanku untuk jaga-jaga." Saat itu Suho langsung saja melancarkan pukulannya kepada salah satu bandit, yang kemudian Suho lanjutkan dengan melancarkan tendangan kepada dua bandit sekaligus. Beru yang melihat kejadian itu kemudian berkata, "Monark muda, dia telah tumbuh ke titik di mana para Awakener rank D bukanlah tandingannya. Saya sungguh merasa bangga pada Anda, Monark muda." Setelah Suho berhasil mengalahkan semua bandit dan mengikat mereka, di sini terlihat para Sandra yang mulai mendekati Suho untuk mengucapkan terima kasih, lalu mereka langsung pergi melaporkan kejadian ini ke Asosiasi Hunter sesuai instruksi Suho. Sementara, ketika semuanya sudah beres dan Fang juga memberitahu kepada Suho bahwa ia bisa merasakan keberadaan Sanctuary Beast Monarch dari dalam gudang tertutup di sana. Suho langsung saja membuka pintu gudang itu untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Namun betapa terkejutnya Suho, ternyata di situ ada banyak kurungan besi yang dipakai untuk mengurung orang-orang, bahkan juga untuk mengurung anak anjing. Beru yang melihatnya kemudian berkata, "Mungkinkah energi tidak jelas yang kurasakan berasal dari anak anjing itu?" Lalu Fang segera menjawab, "Makhluk kecil itu bukanlah anak anjing, tapi dia adalah serigala keturunan dari Rakan Beast Monarch. Lebih tepatnya setelah kalah dari perang melawan Shadow Monarch, Rakan sang Beast Monarch telah menugaskan seorang penjaga untuk melindungi keturunan yang selamat dan mengevakuasinya ke Sanctuary. Rakan percaya selama garis darahnya tidak hilang, maka sang penerus Beast Monarch yang lain pasti akan terlahir. Bahkan meskipun dia sendiri sebenarnya tidak pernah mengharapkan hal itu akan terjadi, Rakan hanya berharap agar garis keturunannya tidak terputus." Setelah mendengar penjelasan dari Fang, Beru kembali mengatakan bahwa ia bisa merasakan sebuah energi yang dulunya pernah menjadi bagian dari Beast Monarch, tapi melihatnya yang sudah menjadi sangat lemah dan mungkin akan mati jika dibiarkan seperti ini. Lantas Beru pun langsung bertanya kepada Suho, "Apa yang akan Anda lakukan, Monark muda?" Namun sesaat sebelum Suho sempat memberikan jawabannya, tiba-tiba mereka malah dikejutkan dengan kemunculan musuh lain yang memancarkan aura membunuh, lalu musuh itu berkata, "Apa ini? Semenjak mereka yang di luar dikalahkan, aku kira setidaknya ada beberapa musuh yang kuat, tapi sepertinya hanya ada satu orang saja di sini." Suho yang kaget mendengarnya, sontak ia langsung memakai topengnya lagi sembari bergumam, "Sialan, ternyata masih ada musuh yang tersisa." Namun yang lebih mengejutkan Suho, nyatanya musuh itu bukanlah manusia, melainkan dia adalah seekor monster hewan buas bernama Broky. Fang yang mengenalnya kemudian ia langsung berseru, "Broky, kau masih hidup." Tapi begitu Broky memperlihatkan cakar dan taringnya saat ia menjawab, "Sudah berapa lama Rakan Fang? Jadi kau juga masih hidup ya?" Sontak hal itu malah membuat Fang jadi emosi dan kembali berkata, "Broky, kau tidak mungkin melupakan tujuanmu dikirim adalah untuk melindungi sang penerus kan? Lalu sebenarnya apa yang selama ini kau lakukan hingga sang penerus Beast Monarch sampai jadi seperti ini?" Namun tanpa ingin mempedulikan perkataan Fang, saat itu Broky malah langsung bergerak untuk menyerang Suho sembari berteriak, "Manusia rendahan, beraninya kau menyentuh milikku!" Sebelum Suho sempat merespon serangan Broky, dengan cepat Broky langsung merebut anak serigala tersebut sambil melancarkan pukulan kepada Suho, hingga membuat Suho terlempar menembus tembok dan menghantam kontainer besi yang ada di luar gudang itu. Beru yang panik sontak ia langsung mengejar Suho dan berkata, "Monark muda, apa kau baik-baik saja?"
Lalu setelah Suho menjawab, di antara semua serangan yang aku terima sebelumnya, ini yang paling menyakitkan. Di sini Beru kembali memberitahu kepada Suho tentang energi tidak jelas yang ia rasakan saat pertama kali datang ke sini. Dan sekarang ia sangat yakin bahwa energi itu adalah milik Itarim. Lebih tepatnya, ia bisa merasakan energi Itarim telah tertanam di dalam tubuh Broky. Mendengar hal itu, sontak mata Suho langsung terbelalak karena kaget. Sementara di sisi Fang yang semakin emosi melihat tindakan Broky, Fang pun kemudian kembali berkata, Broky, apa yang sudah kau lakukan pada keturunan Beast Monarch? Broky menjawab, apa kau pikir aku yang kehilangan Sanctuary bisa bertahan dengan kekuatan sebanyak ini? Lagi pula karena yang terkuatlah yang bisa bertahan, maka bagi mereka yang lemah akan bergantung pada mereka yang kuat. Dan itu juga sudah menjadi hukum alam, yang lemah akan menjadi nutrisi untuk yang kuat. Meskipun yang satu ini sangat lemah, garis darahnya berasal dari keluarga Monarch. Jadi bisa dibilang, dia adalah sumber optimal untuk menjadi nutrisiku. Dengan kata lain, itulah yang selama ini aku makan. Dan aku secara teratur mengambil darahnya yang mengandung garis darah keturunan Monarch. Setelah mengetahui semua hal itu, Fang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan ia bertekad pasti akan membunuh Broky. Namun alih-alih mengkhawatirkan ancaman Fang, Broky justru tertawa sembari berkata, kau bahkan tidak bisa melakukan apapun sendirian. Kau pikir apa yang bisa dilakukan oleh setengah darah sepertimu? Lalu tepat ketika Broky juga mengatakan, fakta bahwa Rakan mati adalah karena dia lemah. Sementara aku yang selamat bisa disebut sebagai yang terkuat, jadi akulah yang sangat cocok untuk menjadi monark selanjutnya. Tanpa disadari oleh Broky, ternyata saat itu Suho telah menggunakan skill ruler authority-nya untuk mengendalikan pedang Fang dan menebas lengan Broky. Kemudian Beru juga segera bergerak untuk menyelamatkan serigala kecil tersebut. Suho yang dapat merasakan kemarahan Fang terhadap Broky, sontak Suho langsung menawarkan untuk memulai aliansi pertama mereka sebagai Shadow dan Fang. Terlebih lagi, ia juga tidak akan membiarkan jejak Itarim yang berhubungan dengan ayahnya dapat lolos begitu saja. Jadi bersamaan ketika Broky mulai melepaskan kekuatan Itarim dari dalam tubuhnya, pada saat itu juga, Suho telah diberikan sebuah quest yang mengharuskannya untuk mengalahkan hiena Broky dan menyelamatkan dirinya sendiri. Suho kemudian berkata di dalam benaknya, hiena Broky ya, sekarang sepertinya aku tahu dari mana mereka mendapatkan nama guild itu. Tapi bagaimana seekor monster bisa membuat sebuah guild sambil menculik orang-orang? Jangan-jangan ini juga berhubungan dengan Itarim. Di sini kita pun dapat melihat Broky yang bergerak mendekati para bandit yang masih terikat dan langsung memakan mereka untuk menambah nutrisinya. Sementara Suho yang kaget dan marah melihat kejadian itu, dengan cepat ia langsung melompat ke arah Broky untuk melancarkan serangan pedang kepadanya. Namun sialnya, ternyata Broky masih bisa menahan tebasan Suho dengan mudah, lalu ia langsung memukul Suho hingga terlempar jauh ke belakang. Kemudian setelah Broky mengatakan kehidupan dan kematian yang lemah berada di tangan yang kuat, dengan cepat Broky kembali bergerak untuk melancarkan serangan berikutnya kepada Suho. Namun beruntung, kali ini Suho masih sempat menghindar dan terus menghindar setiap kali Broky melancarkan serangannya. Bahkan ketika Broky mencoba menyerang Suho dengan cakar tajam miliknya, nyatanya serangan Broky itu tetap tidak dapat mengenai Suho. Sebaliknya justru Suho lah yang berhasil melancarkan serangan balik dengan tebasan Storm Slash. Setelah terkena tebasan itu, Broky tampak tertawa dan mengejek kekuatan serangan Suho yang hanya segitu saja. Namun tanpa diduga oleh Broky, tiba-tiba tubuhnya telah ditusuk pedang Fang dari belakang. Yang kemudian Suho lanjutkan dengan menarik pedang itu dan terus menggerakkannya untuk menyerang Broky secara bertubi-tubi. Saat Broky mendengar Fang yang berkata kepadanya, Broky, kenapa kau berubah menjadi seperti ini? Padahal kau adalah orang yang bersumpah setia dan menghormati Tuan Rakan. Untuk sesaat Broky sempat teringat dengan sosok Rakan yang dulunya sangat ia hormati. Namun begitu eksistensi Itarim kembali mendominasi pikiran Broky, seketika kekuatan Broky langsung meningkat dengan pesat, hingga ia berhasil menghancurkan pedang Fang sembari berkata, tidak, aku tidak punya rasa hormat padanya. Saat itu aku hanya kalah dengan kekuatan Rakan. Kau pikir aku hanya akan diam saja hidup sebagai yang lemah? Sementara ketika Suho berteriak mengkhawatirkan kondisi Fang yang sudah hancur berkeping-keping, dengan cepat Broky juga langsung menghajar Suho sembari berkata, ini bukan waktunya mengkhawatirkan hal lain, dasar cacing kecil. Dalam situasi ini, Suho benar-benar merasa kesakitan seolah-olah tulangnya akan hancur. Namun ketika Suho berpikir tentang ayahnya, yang mungkin juga sedang berjuang di tempat lain saat ini, pada saat itu juga, Suho segera bangkit dan langsung menyerap prajurit bayangannya untuk menjadi sarung tinju, hingga ia mampu melancarkan serangan balik kepada Broky sambil bertekad, aku tidak boleh kalah di sini. Sementara di sisi pedang Fang yang tergeletak di tanah, di dalam benaknya Fang bergumam, kekuatanku terus keluar dari tubuh pedang yang patah. Apa aku akan dihancurkan hanya karena hal ini? Bahkan keberlanjutan keturunan dan masa depan kami, semuanya diserahkan pada Sung Suho sendirian. Aku ingin bertarung lagi, dan aku masih ingin bertarung. Segera setelah itu, tiba-tiba Fang dikejutkan dengan raungan kecil dari keturunan Rakan yang berada di dekat Beru.
Fang yang melihatnya berusaha untuk bangkit, sontak ia langsung mengerti sepertinya penerus serakan itu telah terinspirasi oleh semangat juang Suho yang rela bertarung mati-matian melawan Brookie. Jadi di saat-saat terakhirnya, Fang telah memutuskan untuk memberikan semua kekuatan yang tersisa di dalam tubuhnya kepada penerus serakan Beast Monarch, hingga membuat makhluk kecil itu seketika tumbuh menjadi lebih kuat dengan ledakan energi yang meluap-luap di sekujur tubuhnya. Bersamaan dengan kebangkitan makhluk itu, di lain sisi terlihat Suho yang kembali terlempar ke belakang, meski ia sudah mencoba menahan serangan Brookie dengan kedua tangannya. Lalu begitu Suho melihat status health point-nya yang hanya tersisa 21 poin lagi, di dalam benaknya Suho bergumam, "Kupikir aku sudah berkembang, tapi faktanya, bisakah aku yang sekarang mengalahkan monster ini?" Di sini kita pun dapat melihat, Brookie yang kembali melesat untuk menghabisi Suho dalam satu serangan terakhirnya. Namun dalam sepersekian detik sebelum serangan Brookie mengenai Suho, untungnya sang penerus serakan tadi segera melompat untuk menggigit tangan Brookie, hingga Suho pun masih terselamatkan. Begitu Suho melihat kemunculannya, awalnya Suho masih bingung siapa makhluk serigala yang ada di hadapannya saat ini. Tapi setelah sistem memberitahukan bahwa keturunan Rakan telah memberikan pengakuan atas semangat juang player, apakah Anda ingin merekrutnya sebagai sekutu? Akhirnya Suho baru menyadari, ternyata makhluk ini adalah anak serigala lemah yang kini telah berevolusi menjadi serigala kuat. Sementara ketika Suho mendengar Brookie yang berkata kepada serigala itu, "Kau penerus Rakan, sudahkah kau menyerap mana dari Rakan Fang?" Di dalam benaknya Suho bertanya-tanya, menyerap mana dari Rakan Fang dia bilang. Jadi Fang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan keturunan Rakan. Lalu saat Suho kembali melihat notif dari sistem, apakah Anda ingin menerima successor of Fang sebagai sekutu? Tanpa pikir panjang, Suho langsung saja menerimanya. Namun seketika itu juga ada sesuatu yang mengalir ke dalam kepala Suho, yaitu ingatan masa lalu penerus Rakan yang hidup bersama Brookie. Pada awalnya hubungan mereka masih baik-baik saja, dan Brookie juga tulus merawat penerus Rakan agar dia bisa tumbuh menjadi lebih kuat demi kemakmuran bangsa mereka. Hingga sampailah ketika segerombolan musuh dengan stigmata emas di atas kepala mereka muncul di tempat itu. Brookie yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan mereka, akhirnya ia tidak bisa berbuat apa-apa saat dirinya dijadikan budak dengan cara menanamkan batu kristal kuning keemasan ke dalam matanya. Sementara penerus Rakan yang melihat kejadian itu hanya bisa menangis, karena dia sendiri bahkan lebih lemah daripada Brookie. Mulai saat itu misi Brookie bukan lagi melindungi penerus Rakan, melainkan ia telah diperintahkan oleh sesosok bayi misterius yang tidak memiliki stigmata emas di kepalanya untuk menangkap manusia hidup-hidup dan membawanya kepada mereka. Dikatakan kristal itu dapat menambah kekuatan Brookie sekaligus menahannya, dan tergantung pada penggunanya, benda itu juga akan melawan kehendak Brookie. Setelah Suho melihat ingatan penerus Rakan, Suho tampak syok dan bergumam di dalam benaknya. Apakah para bajingan yang menanam sesuatu di mata Brookie itu adalah dalang yang terhubung dengan Itarim? Selain itu, jika melihat penerus Rakan yang tidak berusaha membalas dendam pada Brookie, sebaliknya ia justru mencoba menyelamatkannya yang telah menjadi gila. Kalau ini memang ada hubungannya dengan rencana para bajingan itu, maka aku harus mengalahkan Brookie di sini. Tapi aku tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Segera setelah Suho mengatakannya, tiba-tiba muncul notif sistem yang memberikan quest baru karena Suho telah merekrut seorang sekutu. Quest baru itu adalah Monarch Heir. Suho harus mencari semua keturunan Monarch dan merekrut mereka sebagai sekutu. Jadi berhubung kali ini Suho telah menemukan 1 dari 8 keturunan Monarch, secara tidak langsung, hal itu telah menciptakan sebuah bond skill antara Suho dan penerus Rakan. Hingga mereka berdua langsung memancarkan energi bercahaya kuning dan biru, yang perlahan mulai menyatu menjadi ledakan energi yang sangat menyilaukan. Beru yang melihat kejadian itu kemudian berkata, "Apa ini? Mungkinkah monark muda sedang mengalami perubahan yang berbeda dari sang raja?" Sementara di sisi Brookie yang tidak akan membiarkan mereka dapat menyelesaikan perubahannya, dengan cepat Brookie langsung melesat ke arah Suho untuk melepaskan tinjunya, hingga menimbulkan gelombang energi yang dapat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun tepat ketika kepulan debu yang menutupi pandangan Brookie mulai memudar, lalu notif sistem memberitahukan bahwa bond skill telah berhasil diciptakan. Ternyata pukulan Brookie tadi malah tertahan oleh sebuah tangan dengan kuku tajam seperti hewan buas. Dan itu adalah tangan Suho yang telah bertransformasi setelah menyatu dengan penerus Rakan. Kini rambutnya telah berubah menjadi putih perak. Tatapannya semakin tajam penuh intimidasi saat ia berdiri dengan gagah di tengah kilatan cahaya sembari mencengkram lengan Brookie. Begitu Suho melihat penjelasan bond skill Beast Possession level 1 yang baru saja ia dapatkan, saat itu Brookie segera bergerak ke arah Suho untuk melancarkan serangan berikutnya sembari bertanya-tanya, apakah dia sudah menyerap kekuatan penerus Rakan. Namun berkat skill barunya, Suho selalu bisa menghindari serangan Brookie dengan mudah, seolah-olah tubuhnya menjadi lebih ringan dari kapas dan semua inderanya menjadi lebih tajam seperti Beast. Bahkan tidak peduli meski Brookie sudah melancarkan serangan berkecepatan tinggi sekalipun, Suho hanya perlu membuat gerakan kecil untuk menghindarinya.
Lalu ia langsung melancarkan serangan balik dengan menendang dagu Broky hingga membuat Broky menjerit kesakitan. Di dalam benaknya Broky kembali bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia adalah bocah yang sama dengan yang tadi? Broky kemudian mulai melepaskan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Suho sembari bergumam, "Tidak, aku tidak boleh kalah di sini. Sebab jika aku kalah, maka aku akan kehilangan segalanya." Serangan demi serangan terus Broky lancarkan kepada Suho dengan kekuatan penuh, tapi Suho masih bisa menahannya dengan kedua tangannya. Broky mengatakan, "Aku tidak tahu entah apa yang telah kau perbuat. Hanya saja aku tetap takkan bisa dikalahkan oleh manusia rendahan sepertimu." Namun tepat ketika Broky kembali bersiap untuk melancarkan pukulan berikutnya kepada Suho sembari berkata, "Pada akhirnya perbedaan kekuatan ditentukan karena spesies kita. Jadi salahkan saja dirimu karena terlahir sebagai spesies manusia lemah." Pada saat itulah, Suho juga mulai mengangkat tinjunya untuk saling mengadu pukulan dengan Broky, hingga membuat tangan Broky yang tidak sanggup menahannya, seketika jadi hancur dan memuncratkan banyak darah. Sementara ketika notif sistem kembali muncul memberitahukan bahwa Suho telah mempelajari skill martial art level 1, yang membuatnya jadi mahir dalam pertarungan jarak dekat, sekaligus akan memberinya tambahan 33% damage kepada lawan saat menyerang dengan anggota tubuhnya. Di lain sisi, terlihat Beru yang berkata kepada Broky dengan penuh amarah, "Beraninya kau berbicara tentang perbedaan spesies di depan monark muda. Tidak ada spesies yang lebih unggul dari Shadow Monarch, dan dialah puncak dari semua makhluk." Mendengar hal itu, sontak Broky baru menyadari kalau lawan yang ia hadapi saat ini ternyata adalah darah keturunan Shadow Monarch. Namun pada saat itu juga, sialnya Broky sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghindar saat Suho melompat ke udara dan langsung menghantamnya dengan tendangan kematian, yang membuat Broky seketika tumbang dan menghancurkan permukaan tanah di sekitarnya. Di sini terlihat rambut Suho yang perlahan menjadi hitam kembali dan penerus Rakan juga mulai memisahkan diri dari tubuh Suho. Sementara ketika mendengar Broky yang sekarat masih bisa bicara, aku harus menjadi lebih kuat. Saat itu penerus Rakan segera mendekati Broky sambil menjilati kepalanya dengan perasaan sedih. Lalu bersamaan dengan tanda di mata Broky yang perlahan menghilang, kini Broky sudah dapat mengingat kembali ingatannya. Kemudian ia berkata dengan penuh penyesalan, "Tuan Rakan, alasanku ingin menjadi lebih kuat. Aku marah karena aku tidak mampu melindungimu." Mendengar hal itu, penerus Rakan tampak meraung pilu menyaksikan kematian Broky, sedangkan Suho hanya diam membisu saat beberapa notif sistem muncul mengkonfirmasi kepadanya bahwa Broky telah dikalahkan dan Suho juga telah naik level. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.